kapan waktu dilakukannya pembuahan, dan banyak sekali juga yang ternyata tersiernya itu pertumbuhannya tidak merata. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan ya kapan waktu pembuahan yang tepat. Nah, kalau teman-teman punya tanaman anggur yang mungkin tersiernya ada yang nggak merata nih seperti ini, apalagi tunasnya stuck, ini nggak mungkin bisa ditunggu sampai merata ya. Kenapa nggak mungkin? Karena batang yang lain ini sudah mulai mencoklat. Nih, sudah mencoklat. Jadi maksimal kita menunggu batang yang lain ini yang masih bleaching ini tunggu mencoklat. Nah, itu maksimal. Kalau ini sudah mencoklat semua, batang yang sudah siap, kita langsung aja masukkan pupuk pembuahan tanpa menunggu tersier stuck dan pendek ini meninggi ya. Jadi ini ditinggal aja. Langsung kita beri pupuk pembuahan. Mumpung daun-daun ini masih sehat, jadi saat kita masukkan pupuk akan dimasak sempurna oleh daun-daun sehat ini. Nah, kalau kita menunggu tersier ini meninggi, keburu batang yang lain menua, terlalu tua, dan daun-daunnya sudah mulai tua dan rusak, maka pupuk yang kita berikan sudah tidak terlalu terserap dengan baik lagi. Nah, jadi kita harus fokus ke batang-batang yang lain yang siap untuk dibuahkan. Untuk tersier yang masih pendek ini, kita biarkan saja tanpa dilakukan pemangkasan. Nanti biasanya setelah kita lakukan pemangkasan di batang-batang tersier yang lain, nah, di sini biasanya justru akan tumbuh. Tapi kita tidak mengharapkan bunga dari tersier yang stuck ini. Hanya kita pelihara tersier untuk di pembuahan berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian banyak juga tersier yang tumbuh hanya beberapa saja ya. Ini masih normal sih, karena pertumbuhan tanaman kan beda-beda ya. Bagusnya, optimalnya memang tersiernya semuanya merata. Tapi dengan perlakuan yang sama pun kadang di pohon saya ada juga yang tumbuh hanya 4 tersier seperti ini. Nah, yang lain ini pendek-pendek. Ya, ini sudah sangat tidak mungkin untuk dilakukan pembuahan ya tersier seperti ini. Nah, kita akan nanti melakukan pembuahan di batang yang sudah memenuhi syarat, yaitu sebesar pensil dan berwarna coklat. Ini juga tinggal menunggu mencoklat, nanti kita buahkan langsung ya di saat daun-daunnya ini masih sehat dan segar, supaya pupuk yang kita masukkan tetap bisa terserap dengan baik ya. Dan juga kalau batang sudah terlalu tua ini, nantinya tunas yang tumbuh akan lama bertunas, martabatnya akan lebih lama bertunas. Jadi kita lebih baik mencoklat ya, saat mulai mencoklat tuh dilakukan pupuk pembuahan. Itu timingnya pas saat daun-daun masih sehat. Untuk tersier yang tertinggal ini kita biarkan. Nah, nanti kalau tersier yang sangat tidak produktif seperti ini ya, ini kemungkinan untuk tumbuhnya sepertinya kecil banget karena tunasnya kecil, batangnya terlampau kecil dan stuck. Nanti kita paling akan numbuhkan dari bat dengan bantuan Dormex supaya tersiernya tumbuhnya rapih ya. Kalau kosong seperti ini, kita nanti pembuahannya kurang maksimal, buahnya hanya ada di 4 tersier saja. Kita harus memaksimalkan juga untuk menumbuhkan tersier yang lain. Nah, yang ini juga sama, hanya tumbuh 4 tersier yang subur. Tersier seperti ini berpotensi membawa buah. Untuk yang ini enggak ya. Jadi kita nggak usah mengharapkan dengan tersier yang kecil ini. Kita cukup memelihara, nanti saat dilakukan pangkas pembuahan yang lain, yang ini tidak usah dipangkas. Siapa tahu masih bertumbuh, tapi ketika sudah nggak tumbuh, kita akan numbuhkan dari bat. Jadi seperti itu.